Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wasyolihin wal malaikatil mukarramin. Khususan sanif handal kitab Syekh Abdul Asy'arani wa khususan Mbah Syah Mahfud Masyayikh wa khususan Laumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsyadani ila thoriqil mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jari'ah wa thoriqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Pagi ini kita melanjutkan kajian kitab Tanbihul Mukhtarin, masih pada bab tentang bagaimana membersihkan diri kita dari penyakit riya. Sebab ciri-ciri orang soleh ya, itu salah satunya bisa menjauhi segala bentuk riya dan menumbuhkan keikhlasan. Tanpa itu mustahil seseorang bisa menduduki sebuah derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab riya itu hakikatnya masih atau sering disebut dengan syirik khafi, syirik yang masih samar, yang tersembunyi. Qala mu'allif rahimakumullah. Wa kana Iyas bin Muawiyah akhali Ibrahim At-Taimi. Ini Syekh Abdul Asy'arani mengutip pendapat para masyayikh salafus sholih terkait dengan persoalan riya. Radhiyallahu anhuma. Wa kana, dan ada kullun, setiap minhuma dari keduanya, la yasna alal akhar. Layasnya tidak memuji alal akhor, atas yang lain, min waroihi, dari belakangnya. Ini salah satu peristiwa yang dialami oleh Iyas bin Muawiyah dan saudaranya Ibrahim At-Taimi. Keduanya ini menarik ya. Keduanya tidak pernah saling memuji, baik di depan maupun di belakang. Apakah ini baik ya? Tentu harus dilihat secara lebih utuh. Orang yang mendapatkan pujian dalam hal ibadah, kalau protek hatinya tidak kuat, pasti terseret pada arus ujub. Ujub itu heran diri. Ya, ini kalau dipuji oleh orang lain tapi protek di dalam dirinya tidak kuat, maka terseret arus ujub. Gitu. Maka orang-orang yang arif ya, itu bisa bersikap bijak
ya, baik terhadap orang lain ya maupun terhadap murid-muridnya. Jadi kalau ada seorang guru ya melihat muridnya itu punya prestasi, punya keistiqomahan, punya kesungguhan gitu ya. Itu kadangkala tidak dipuji. Sebab kalau dipuji sama saja meletakkan pedang di leher murid. Tadi yang sudah saya sampaikan, kalau dipuji tapi protek hatinya tidak kuat, itu pasti akan tergorok oleh arus ujub. Ujub itu terus GR gitu. Merasa saya hebat ya, merasa saya nggak ada yang ngalahin. Nah, itu dialog-dialog batin seperti itu sering muncul. Manakala penyakit-penyakit riya, ujub masih bersemayam di dalam diri kita. Di dalam kitab Al-Hikam itu para salafus soleh kalau dipuji itu justru sedih, ya, justru sedih. Bahkan mereka berdoa ya, dan doanya itu karena bagus saya hafal sampai sekarang. Itu ada di kitab Syarah Al-Hikam. Ketika ada orang lain memuji kita, tapi batin kita tidak siap, ya, itu ada doanya. Allahumma ij'alni khairan mimma yadunnun. Allahumma duh Gusti, ya, ij'alni jadikanlah saya khairan lebih baik mimma yadunnun dari sesuatu yang mereka sangkakan. Gitu. Jadi ya Allah jadikanlah yang lebih baik dari yang mereka duga. Misalkan mereka menduga kita soleh, mudah-mudahan kita benar-benar soleh di hadapan Allah. Jangan sampai lahirnya kelihatan soleh, tapi di hadapan Allah toleh. Ya. Toleh itu ya tidak soleh. Itu. Ini salafus soleh, orang-orang terdahulu kalau dipuji itu justru sedih sampai berdoa seperti itu. Wala tu'akhidni bima yaqulun, ya Allah janganlah engkau turunkan hukuman ya sebab apa yang mereka katakan gitu. Jadi mohon kepada Allah ya dengan ucapan mereka jangan sampai engkau turunkan hukuman. Misalkan hukumannya ya jangan kau gelapkan hati hamba ya Allah, jangan kau berikan rasa GR ya geden rumongso ya Allah, ya jangan kau berikan rasa ujub, karena pujian itu sangat membahayakan kalau bagi orang yang memahami ilmu tasawuf. Maka kalau kita tidak dipuji ya pede aja, nggak usah sedih. Daripada dipuji terus ibarat pedang ditaruh di leher, kita sedikit ujub langsung tergorok, ya kan? Akhirnya muncul penyakit-penyakit kibir dan lain sebagainya. Itu. Apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, ya melihat dua orang ini tidak pernah saling memuji, menurut saya ini baik. Itu. Nah, orang yang tidak mengenal ilmu tasawuf ya, ini bahayanya. Setiap kali mendapatkan pujian, itu langsung GR, langsung merasa, saya hebat ya, saya merasa gitu. Saya nggak ada yang nandingi ya, saya nggak ada yang ngalahin ya gitu. Ini ujub yang muncul di dalam diri kita. Kalau kita sadar langsung istighfar, astagfirullah ya Allah, saya ya nggak jauh lebih baik daripada pujian itu ya Allah. Gitu. Ini doanya
Allahumma ij'alni khairan mimma yadunnun wa la tu'ahidni bima yaqulun waghfirli ma la ya'lam. Dan ampuni ya Allah hamba dari apa yang mereka tidak tahu. Gitu. Wa yaqulu, dan berkata, as-sana'u bermula pujian, ma'dudun itu termasuk bilangan, minal jazai dari balasan. Jadi pujian itu bisa menjadi sebuah apresiasi. Tapi ya perlu diingat, daripada kita diapresiasi kemudian runtuh amal kita atau muncul ujub takabur, ya lebih baik kalau orang yang paham diselamatkan dengan cara tidak dipuji, sekalipun memang dia memiliki prestasi. Ya, begitu juga kalau si murid punya protek rohani tadi, misalkan dipuji langsung, la haula wala quwata illa billah, ya Allah, sesungguhnya saya tidak layak untuk dipuji ya Allah. Andai ada pujian, itu sesungguhnya yang layak untuk dipuji hanya Engkau ya Allah. Nah, itu selamat hatinya. Ya, cukup dirasakan, cukup dipahami dengan bahasa batin. Tidak usah ditulis di status. Kalau ditulis di status, ini riak lagi gitu. Jadi jangan sampai menghindari riak, muncul riak baru gitu. Walau uhibbu, dan aku tidak suka, ya, naqso sawabil ahi, rusaknya pahala saudaraku, bisanai, dengan pujian. Ya, alaihi, atasnya, bainan nasi, antara manusia. Ya. Jadi ini kalau kita bertemu dengan ulama-ulama ya salafus sholih atau ulama-ulama zaman sekarang yang mereka memiliki ya concern dalam bidang tasawuf dan tarekat ya, atau para mursyidin ya, itu memiliki sikap yang sangat bijak, wisdom. Jadi jangan sampai ya murid yang masih awam ya melaporkan soal prestasinya gitu, kemudian berharap dapat apresiasi pujian, ternyata gurunya tidak muji, ya, itu sesungguhnya kebaikan buat murid, sebab dia ujub dengan prestasinya itu sudah satu penyakit. Kalau ditambah pujian ya semakin rusaklah semuanya gitu. Nah, ini penting sekali. Jadi kalau ada seorang guru yang bijak ya, andai tidak memberikan pujian, itu justru kita berterima kasih, sebab belum tentu kita kuat menerima pujian itu kalau tadi yang saya sampaikan, protek rohani kita tidak kokoh, tidak kuat itu. Tapi kalau orang awam, orang yang nggak ngerti ilmu tasawuf dan bahayanya pujian gitu, maka yang dicari hanya pujian. Ya, yang ditunggu, yang dicari hanya apresiasi, pujian. Padahal itu dari sisi ilmu tasawuf ya membahayakan dalam diri seorang salik atau seorang ahli thariq. Wakana, dan ada siapa Al-Antoki ya, Al-Antoki itu adalah Ahmad bin Asim. Al-Antoki itu nisbah ya dari Ahmad bin Asim, Abu Abdullah bin Zahid Al-Wa'id itu. Radhiyallahu anhu, yaqulu, berkata siapa Al-Antoki, man talabal ikhlas fi a'malihi adh-dhahirah, ya, man barang siapa, talaba yang mencari, siapa, man al-ikhlaso, ikhlas, fi a'malihi dalam amal-amalnya,
adzahirati yang dohir. Barang siapa yang mencari ikhlas di dalam amal-amalnya yang bersifat zahir, wahwa dan bermula dan bermula orang tersebut yulahidu ingat al khalqa makhluk biqalbihi dengan hatinya itu. Faqad roma, maka sungguh dia telah melempar atau membuang ya mahala, yaitu pondasi atau penopang. Jadi ini menarik. Barang siapa yang ingin mencari ikhlas di balik amal-amal zahir yang dia lakukan, kemudian dia hanya di dalam hatinya itu melihat kemakhlukan. Itu padahal dia nggak ngomong, cuma hanya melihat itu dari sisi kemakhlukan. Maka hal ini sama saja dia telah melempar sebuah pondasi yang kokoh. Mau tidak mau kalau pondasinya itu terlempar, pasti akan ambruk. Artinya begini, barang siapa yang mencari sebuah amal itu ikhlas, maka solusi yang paling sederhana, lupakan makhluk. Jadi lupakan makhluk. Yang diingat siapa? Allah. Contoh misalkan kita beramal terkait dengan masalah sosial, ya, kita bisa membantu orang, bisa membantu tetangga. Itu jangan sekali-sekali kita muncul lintasan diri kita bisa membantu. Kalau kita terlintas yang bisa membantu adalah diri kita, melupakan Allah, ini oleh mu'alif, oleh kalimat tadi sama saja kita itu mencabut pondasi sebuah amal. Kalau itu tercabut berarti pasti ambruk. Itu. Jadi perlu diingat kalau kita berbuat amal, ya baik itu amal sosial, yang diingat dulu Allah. Misalkan diberikan rezeki lebih, ingat alhamdulillah ya Allah, Engkau telah memberikan rezeki, kemudian dengan anugerahmu juga kami diberikan kemudahan untuk membagikan. Nah ini hatinya lebih terprotek karena sejak menerima kemudian memberikan itu semua dikembalikan kepada Allah. Ini lebih aman, lebih safety. Begitu juga dalam ibadah mahdhah. Ya. Kalau dalam ibadah mahdhah yang dilihat kok diri sendiri, yaitu kemakhlukan. Ya, misalkan dia sudah sholat bagus, istiqomah, kemudian yang dilihat dirinya, wah saya ini luar biasa ya, kalau dibandingkan sama teman-teman saya itu, wah mereka nggak ada apa-apanya sama saya itu. Jadi sayanya itu semakin terucap, dibanggakan. Kemudian setelah sayanya dibesarkan, Allah yang sirna itu. Karena yang muncul keakuan. Saya bisa istiqomah. Nah, ini ya karena kesungguhan saya gitu. Jadi sayanya yang muncul. Kalau orang yang arif, orang yang bijak, orang yang paham tasawuf, alhamdulillah ya Allah, Engkau beri kekuatan hamba lahir batin sehingga hamba dapat melaksanakan perintah-Mu dengan baik ya Allah. Mudah-mudahan Engkau jaga hati kami dari segala penyakit-penyakit batiniah. Itu akan berakhir dengan aman ya, daripada kita tadi ya, muncul keakuan diri di dalam beramal. Nah ini pondasi. Pondasi kita kalau mau amal kita ikhlas, jangan melihat makhluk
atau jangan melihat diri kita, tapi lihatlah Allah, kembalikanlah kepada Allah. Itu sebagai solusi supaya amal kita termasuk amal yang ikhlas, jauh dari riya, jauh dari ujub dan takabur. Ya. Fa innal ikhlasu, maka sesungguhnya ikhlas imaul qalbi, itu airnya hati gitu. Jadi ikhlas itu sebagai air yang menghidupi hati kita. Alladzi bihi hayatuhu, yang dengan air hayatuhu hidupnya hati. Jadi dengan air pula hati ini menjadi hidup. Itu ikhlas. Jadi artinya kita mulai belajar dari sekarang dan mempraktekkan dari hal yang sekecil apapun. Misalkannya sekedar nyapu kotoran, tapi didasari dengan keikhlasan, itu sampai kepada Allah. Ya, hilangkan keakuan. Itu. Ya, kalau misalkan muncul tadi perasaan ujub, riya, ya, langsung dibersihkan dengan la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, hamba tidak ada daya dan kekuatanmu ya Allah. Itu. Ya. Sebab kalau ibadah kita ikhlas, itu sama saja itu sebagai air kehidupan yang menghidupi hati kita. Ya. Sebab kebalikannya waria dan penyakit riya, yumituhu, itu mematikan hati. Itu bisa dilihat orang yang orientasinya kalau beramal riya, ya, itu bisa dilihat. Itu akan menjadi attitude, ya, kebiasaan. Contoh kalau dia beramal bantu masjid, bantu pesantren, nggak diumumin, itu rasanya nggak sempurna bagi dia. Orang lain nggak denger itu, wah ini nggak kayak seolah-olah ini nggak sempurna ini. Padahal ini penyakit yang jelas-jelas meruntuhkan amal ibadahnya. Nah, orang yang demikian hatinya ini sudah hati yumitu, hatinya mati. Ya kalau enggak dekat ulama tasawuf yang bisa menyadarkan, ya dia hanya berkumpul dengan ulama-ulama yang ya lahiriah yang tidak memperhatikan aspek batin, itu ya kasihan. Enggak ada yang bimbing, enggak ada yang mengarahkan, sehingga apa yang dilakukan dengan amal jariahnya, misalkan sedekahnya karena dia termasuk ahniya kaya, tapi nggak ada yang mengingatkan bahwa ya keinginan hati ketika beramal itu supaya didengar orang, dicatat, publikasikan, bahwa itu adalah membahayakan amalnya. Kalau nggak ada yang ngasih tahu, ya dia selamanya akan seperti itu. Dampaknya nanti ketika di akhirat, ya, dia merasa pede karena banyak amal, di akhirat dicek, loh kok saya minus gitu kan, kemana amal saya kemarin? Ya malaikat ngomong, khud, ambillah sawaba amalika, pahala amalmu, ya, ila taroi, kepada orang yang kamu jadikan tujuan riya itu. Gitu. Ya. Akhirnya sedih gitu. Jadi riya ini penyakit sederhana. Nah, ini harus dibersihkan dari kita. Apakah membahas ilmu riya ini menjadi ilmu yang segmented untuk orang tua? Ya, tidak. Ya, menurut saya sejak akil balik dia kena taklif syar'i, sejak itu dia belajar tasawuf, paham mana hal-hal yang bisa membahayakan amal, itu lebih baik, ya, karena dia sejak dini sudah preventif, hati-hati, ya, supaya amalnya ini termasuk amal yang mukhlis, amal yang ikhlas, dan orang yang menjadi mukhlis itu.
Ini penting, edukasi ini penting. Maka menurut saya ajaran tasawuf nggak ada salahnya dikaji anak-anak muda, anak-anak milenial. Karena ini membekali mereka supaya selamat di dalam beramal. Kalau mereka tidak dibekali, ya kasihan sekali. Nampaknya amalnya banyak, tapi rapuh semua. Jadi, faqad roma al-mahala tadi. Sama aja dia membuang pondasinya. Itu. Jadi warya yumituhu, riya itu mematikan hati. Orang-orang yang sudah menikmati riya gitu, enggak dipuji sekali, enggak, itu rasanya enggak sempurna dia. Loh, saya amal begini kok ngelihat kiri kanan enggak ada yang muji nih gitu. Jadi menunggu pujian. Nah, ini bahaya gitu. Wa kana Yusuf bin Asbat radhiyallahu anhu yaqul, dia yaqul berkata siapa Yusuf bin Asbat, ma hasibtu nafsi qattun, ma hasibtu aku tidak pernah menghitung nafsi diriku qattun babar blas illa wadhuharuli annani mura'in, kecuali telah nyata bagiku bahwa saya adalah ahli riya. Itu kan khalisun yang ikhlas. Gitu. Jadi Syekh Yusuf bin Asbat ini setiap hari selalu muhasabah. Ya. Apakah amal ibadahku dalam sehari semalam tadi ada gak riak-riak yang muncul di dalamnya? Dicek, dimuhasabai gitu. Misalkan ada, ya Allah ampuni ya Allah kalau tadi amal saya masih riak. Mudah-mudahan ke depan Engkau jaga hati kami supaya tidak jatuh pada riak lagi ya Allah. Nah, ini muhasabah itu perlu dilakukan. Jadi perlu teori ilmu, perlu praktek, ya perlu muhasabah, perlu cara mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa kana Al-Hasan Al-Basri, dan ada siapa Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu. Yaqulu berkata siapa Hasan Al-Basri, ini sufi yang masyhur ya pada zaman Rabi'ah Al-Adawiyah, Hasan Al-Basri. Yaqulu berkata siapa Hasan Al-Basri, man barang siapa dhamma yang mencela nafsahu dirinya fil mala'i dalam keramaian, faqad madzaha, maka sungguh dia telah memuji nafsunya. Itu. Jadi kalau ada orang ya kok mencela dirinya, tapi mencelanya itu dalam tempat ramai supaya orang lain tahu. Ini repot juga gitu. Aduh, saya ini kan ya seorang hamba yang hina, yang fakir gitu kan. Di hadapan orang banyak. Ya. Ini sesungguhnya dia memuji dirinya gitu. Kan agak problem ya. Dia nampaknya mau bersikap tawadhu gitu ya. Wah, apalah arti saya kan orang bodoh gitu. Padahal sesungguhnya dia ini meningkatkan mutunya gitu. Jadi merendahkan diri untuk menaikkan mutu gitu. Nah, ini nggak boleh cara itu. Jadi merendahkan diri seolah saya hamba yang fakir. Nah, sebenarnya supaya disebut, wih dia tawadhu bener ya gitu. Nah, ini oleh Hasan sesungguhnya dia ini sedang memuji dirinya. Nah, bagaimana supaya kita aman? Jangan lakukan itu. Kalau mencela diri, celalah dirimu dalam kesepian. Cukup dirimu dengan Allah, muhasabah, ya. Tidak ada orang lain. Tapi kalau fil mal dalam tempat ramai, kemudian supaya orang lain tahu, ternyata itu bapak itu tawadhu bener ya gitu kan. Padahal dia padahal modus ya. Kalau ketemu orang-orang yang ahli tasawuf, yang orang yang hatinya sudah bersih akan dikatain modus saja gitu. Karena terbesit lintasan yaitu merendahkan diri untuk menaikkan mutu supaya ya subhanallah ya, orang tokoh sehebat itu kok masih tawadhu gitu. Nah, ini bahaya. Ini
kriwil-kriwil istilahnya, penyakit kayak begini ini semakin lembut ya bagi orang yang bersih hatinya semakin terdeteksi. Tapi kalau orang yang hatinya agak keras ya, itu enggak deteksi kayak begitu agak sulit karena tadi hatinya yumituhu, hatinya sudah mati karena sudah dipenuhi dengan virus-virus riya tadi ya. Wa kana Ibnu Samak, dan ada siapa Ibnu Samak radhiyallahu anhu yaqulu, berkata siapa Ibnu Samak, lau annal murai, jikalau sesungguhnya orang yang riya bi ilmihi, dengan ilmunya, riya dengan ilmunya. Nah, ini juga bagus sekali. Kita sama saja dikasih warning, dikasih pencerahan, sebab kita posisinya sedang mencari ilmu. Ya, jangan sampai kita terjebak, terseret pada arus ujub dan riya tadi. Lau annal murai, jikalau ada orang yang riya bi ilmihi dengan ilmunya, wa amalihi dan amalnya itu. Jadi riya dengan ilmunya. Contoh, Masya Allah gitu ya, saya menikmati betul ilmu tasawuf, ilmu hakikat gitu. Itu ditulis di status supaya orang lain tahu bahwa saya ini sedang belajar ilmu tasawuf. Lah, munculnya keinginan ditulis dalam status itu berarti kan pengen dilihat orang. Lah itu namanya sudah mulai disebut murai bi ilmihi. Dia riya dengan ilmunya. Wa amalihi, dan prakteknya. Dia sudah mempraktekkan gitu. Mempraktekkan ilmunya supaya kelihatan solehnya gitu ya, supaya kelihatan solehnya. Masya Allah, saya menikmati betul gitu ya, gitu. Jadi kalimatnya halus gitu, tapi sesungguhnya ujung-ujungnya itu ujub takabur. Gitu. Masya Allah, saya menikmati ya nikmat indahnya ilmu, gitu. Itu termasuk ya munculnya murai bi ilmihi wa amalihi. Sebab dengan munculnya niatan tadi ingin memamerkan ilmu, memamerkan amal, ya ahbarun nas, dia akan memberikan kabar kepada manusia bima fi dhamirihi, dengan apa yang disembunyikan di dalam dirinya. Gitu. Masya Allah, kemarin ya alhamdulillah saya dipuji teman, tapi saya tidak terpengaruh gitu. Jadi ini kan sudah dirasakan, tapi kemudian dipublis supaya orang lain tahu. Lah ini penyakit ini sudah bagus, kemudian ahbarun nas bima fi dhamiri, orang lain supaya tahu apa yang tersembunyi di dalam dirinya. Padahal sudah bagus gitu. Lama ketuhu niscaya membencinya, wasafahu, dan dia mengolok-ngolok alaihi atasnya itu. Wa kana Ibrahim bin Adham yaqulu la tas'al akhaka, la tas'al, jangan kamu bertanya akhaka saudaramu, an syamihi, ya, dari puasanya. Nah, ini terkait dengan puasa. Kamu puasa enggak? Ya, jangan ditanya. Sebab kalau ana shaimun, itu dalam hadis kan ada itu teksnya. Kalau ditanya misalkan ada yang ngajak berantem, ana shaimun, ya, dilihat dulu. Kalau misalkan mengucapkan ana shaimun kok muncul ujub takabur, ya, lebih baik ditahan itu. Fa innahu ingqala, maka sesungguhnya dia ingqala jika berkata ana shaimun, aku sedang puasa, farohat nafsuhu, kemudian nafsunya itu senang. Wah, supaya mereka tahu kalau aku ini ahli puasa Senin Kemis gitu, misalkan. Hatinya itu senang kalau apa yang dia lakukan itu disampaikan, kemudian orang lain tahu itu. Ini bahaya. Bahaya kalau mengucapkan ana shaim kemudian muncul ujub tadi.
itu oleh Syekh Ibnu Adham, ya lebih baik ya ditahan aja, atau dikatakan kamu puasa enggak? Misalkan kalau dijawab enggak tapi hati selamat, ya enggak apa-apa, enggak supaya enggak ujub. Ya, tapi kalau menjawab ya ana shaim, nah itu dilihat juga. Kalau jawaban itu membuat kita ujub, ya ditahan. Kalau tidak, kita protek, ya semata-mata untuk memberi kabar supaya enggak salah salah dugaan atau suudon, ya sampaikan saja. Yang penting bisa memprotek hati. Wa in qala innahu ghairu shaim, dan jikalau dia berkata tidak puasa, hazinat sedih gitu. Nafsuhu, dirinya gitu. Nah, ini menarik. Wakilahuma, dan keduanya min alamati riya, termasuk tanda-tanda riya gitu. Jadi menurut Ibrahim Ibn Adham, kalau ada orang berpuasa kemudian dia menyampaikan ana shaimun, aku nih puasa, dilihat. Kalau dia mengucapkan ana shaim kok kemudian muncul lintasan seneng banget nafsunya itu, atau dia mengucapkan aku enggak puasa tapi dia ada perasaan sedih, nah itu masih masuk ya pada arus riya gitu. Karena ada kesedihan ketika tidak diucapkan, ada kebanggaan ketika diucapkan, supaya orang lain tahu bahwa saya ahli puasa gitu. Bagaimana kalau puasa wajib Ramadan? Ya, kalau kita sudah mapan ilmunya, ya ngomong ana shaimun ya tanpa beban, tanpa ada indikasi itu, kalau bisa ya lebih bagus. Tapi yang nggak boleh itu tadi munculnya lintasan-lintasan yang merusak amal ibadah kita. Wa fi dzalika, dan pada masalah tersebut fadhihatun lil mas'ul, itu akan menjadi masalah bagi orang yang ditanya. Maka kita juga jangan suka iseng. Kalau tahu sudah temannya itu puasa gitu kan, ya jangan terlalu banyak ditanya gitu. Wa itla'u ala auratin, dan menampakkan atas aurat minas sa'ili, dari orang yang bertanya gitu. Ya, ini kalimat-kalimat bijak dari para salafus soleh, ini menjadi rujukan para salik ya kita semua di dalam ya beribadah atau bermuamalah, supaya amal kita selamat lahir batin, sehingga amal kita termasuk amal yang ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini. Wal muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.